Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Safrida. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Tentunya di dalam kebun binatang ada kambing, ada jerapah, ada gajah, ada harimau, ada singa, ada ular, dan berbagainya. Berbagai hewan yang ada di dalam muka bumi kita dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Hewan yang termasuk dalam golongan herbivora adalah kambing dengan jerapah tadi. Kemudian golongan yang kedua atau jenis yang kedua adalah hewan pemakan daging atau biasa kita sebut dengan karnivora. Hewan seperti apakah yang termasuk dalam karnivora? Yaitu singa dan harimau. Kemudian yang ketiga atau jenis yang ketiga adalah hewan pemakan segalanya atau sering kita sebut dengan hewan dalam golongan omnivora. Jika hewan-hewan tersebut kita jadikan satu atau kita himpun, maka golongan-golongan tadi itu bisa dikatakan sebuah himpunan. Untuk itu, hari ini kita akan membahas tentang himpunan. Tahukah kalian bahwa himpunan pertama kali ditemukan oleh pakar matematikawan yang bernama George Cantor? Beliau adalah penemu konsep dari himpunan. Himpunan dapat didefinisikan sebagai kumpulan atau kelompok-kelompok benda yang telah didefinisikan secara jelas. Kembali ke definisi tadi bahwa himpunan itu harus jelas. Nah, berikut adalah contoh dari himpunan. Kemudian, bagaimana contoh bukan himpunan? Berikut ini adalah contoh dari bukan himpunan. Jadi, contoh dari bukan himpunan itu adalah yang belum didefinisikan secara jelas. Contoh tadi, misalkan cantik, kemudian ganteng. Karena cantik dengan ganteng itu adalah relatif. Misalkan kita menganggap bahwa orang itu adalah sekelompok dari orang-orang cantik, tetapi menurut si A itu bukan cantik. Jadi, itu bukan termasuk dari himpunan karena belum dijelaskan atau belum didefinisikan secara jelas. Bagaimana, paham? Nah, suatu himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Misalkan contohnya A, himpunan A, maka kita dapat menuliskan dengan huruf kapital. Kemudian, apabila anggota dari himpunan tersebut adalah huruf, maka kita dapat menulisnya dengan huruf kecil. Nah, jika lambangnya kita tulis dengan huruf besar atau huruf kapital, maka anggota-anggotanya kita tulis dengan huruf kecil, supaya membedakan antara lambang dengan anggota. Selanjutnya, himpunan ditulis dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Kemudian, anggota satu dengan anggota lainnya itu dipisahkan oleh tanda koma. Selanjutnya, itu adalah anggota himpunan. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa himpunan A adalah A, B, C, D, E. Maka A itu adalah anggota dari himpunan A. Jadi kita bisa tulis bahwa A itu anggota himpunan A. Kemudian B itu anggota himpunan A. Dan seterusnya. Jadi jika X anggota dari himpunan A, maka bisa ditulis dengan X anggota dari himpunan A. Begitupun sebaliknya. Jika bukan anggota himpunan A, maka kita dapat menulisnya bahwa X bukan himpunan A. Menyatakan himpunan. Jadi, himpunan itu bisa kita nyatakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, dengan menggunakan kata-kata. Yang kedua, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi, dalam kita menyatakan sebuah himpunan itu ada berbagai macam bentuk. Selanjutnya, ini adalah contoh dari beberapa himpunan yang akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal yang akan kita pelajari nantinya. Beberapa himpunan bilangan. Yang pertama, itu adalah himpunan bilangan asli. Biasanya himpunan bilangan asli itu dilambangkan dengan huruf A. Nah, seperti apakah himpunan bilangan asli ini? Seperti berikut ini. Selanjutnya adalah himpunan bilangan cacah. Nah, untuk himpunan bilangan cacah, itu biasanya dilambangkan dengan huruf C. C besar ya. Nah, untuk himpunan bilangan cacah, itu sebagai berikut.
Selanjutnya adalah himpunan bilangan bulat. Nah, untuk himpunan bilangan bulat ini biasa dilambangkan dengan huruf B. Nah, untuk contoh dari himpunan bilangan bulat adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah himpunan bilangan prima. Nah, untuk himpunan bilangan prima biasa dilambangkan dengan huruf P besar. Nah, untuk contohnya, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, itulah tadi adalah contoh dari himpunan-himpunan bilangan. Selanjutnya, banyaknya anggota bilangan biasa kita notasikan atau kita lambangkan dengan notasi berikut. N dalam kurung A. Itu adalah contoh lambang dari banyaknya himpunan anggota A. Seperti contoh yang tadi. Diketahui himpunan A itu adalah A, B, C, D, E. Maka banyaknya himpunan anggota A adalah 5. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Nah, untuk himpunan kosong ini berkebalikan dengan banyaknya anggota tadi. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan kosong dapat dinotasikan atau dilambangkan dengan seperti ini. Jadi itu adalah lambang dari himpunan kosong. Nah, tentunya bilangan kosong itu banyaknya anggota adalah 0. Jadi sudah pasti bahwa himpunan kosong itu tidak memiliki anggota. Lanjut, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua objek-objek yang sedang kita bicarakan. Himpunan semesta adalah seluruh objek yang sedang kita bicarakan. Seperti contoh yang saya berikan tadi, bahwa himpunan dari bilangan asli, maka semesta dari himpunan bilangan asli adalah seluruh bilangan asli tanpa terkecuali, yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah semesta dari himpunan bilangan asli. Agar kalian lebih memahami apa yang kakak berikan tadi, untuk itu mari kita kerjakan soal dari himpunan berikut ini. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Nah, di antara himpunan-himpunan berikut, manakah yang merupakan himpunan kosong? Untuk soal yang pertama, itu adalah himpunan anak kelas 7 SMP yang berumur kurang dari 8 tahun. Nah, di sini itu sudah jelas bahwa himpunannya itu terdiri dari anak kelas 7 SMP yang berumur kurang dari 8 tahun. Nah, untuk itu ini bukan merupakan himpunan kosong, karena ini didefinisikan secara jelas. Kemudian nomor 2 itu himpunan kuda yang berkaki 2. Nah, untuk kuda ini seharusnya berkaki 4. Karena di sini himpunan kuda yang berkaki 2, maka ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Kemudian nomor 3, himpunan kubus yang memiliki 12 sisi. Nah, untuk kubus ini bukan merupakan himpunan. Karena apa? Kubus itu terdiri dari 12 rusuk, kemudian 6 sisi, bukan 12 sisi. Sehingga ini merupakan himpunan kosong. Kemudian nomor 4 adalah himpunan bilangan prima yang habis dibagi 2. Nah, di sini kita cari dulu bilangan prima. Bilangan prima itu adalah 1, 2, 3, 5, dan seterusnya. Untuk itu bilangan prima yang habis dibagi 2 itu ada, yaitu 2 itu sendiri. Jadi ini bukan merupakan himpunan kosong karena ada anggotanya. Kemudian nomor 5, himpunan bilangan asli antara 8 dan 9. Nah, untuk bilangan asli itu sendiri adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Nah, kita lihat bilangan asli di antara 8 dan 9 itu tidak ada. Sehingga ini merupakan himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Nah, itulah tadi materi dari pembelajaran hari ini, yaitu dari pengertian himpunan sampai ke himpunan semesta. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tentang himpunan bagian, himpunan antar himpunan, kemudian ada irisan,
terus gabungan, lalu dengan selisih dari sebuah himpunan bagaimana, kemudian ada komplement itu bagaimana, dan sifat-sifat yang ada pada himpunan. Untuk itu, kalian tetap belajar di rumah supaya ketika kita akan mempelajari pembelajaran selanjutnya, kalian sudah memahami apa itu himpunan. Sekian dari kakak, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman kalian itu kurang paham mengenai himpunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.